Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya hadirul muslimin wal muslimat jamaah asyar rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berjual beli secara tidak tunai, artinya berhutang, dalam waktu yang sudah ditentukan, maka sebaiknya kamu tuliskan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Judul kajian kita asyar ini, doa mustajab ketika dililit hutang. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah zuhur, jemaah asyar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Di dalam hidup kita tidak akan pernah terlepas dari masalah hutang piutang. Kalau indah awak berhutang, ya kan, mimpi utangi orang. Tetapi kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa salah satu syarat bahagia hidup di atas dunia ini ketika kita terbebas dari masalah hutang. Ya Pak ya. Jadi ku ado ke dipikirin masalah hutang lain. Ya Pak ya. Bulan besok ya sekian tagihan, minggu ini sekian tagihan, itu adalah bahagia Pak. Oleh karena itu makanya bertekadlah untuk tidak dililit hutang. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, kadang kondisi yang menyeret kita ya terpaksa berhutang. Bahkan tidak jarang dengan bisnis yang kita geluti membuat kita menderita dililit hutang. Persoalan hutang-hutang sudah lama nih Pak. Ada sebuah riwayat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini bapaknya kaum Ansor, tokoh kaum Ansor nih Pak. Ketika sholat subuh Rasulullah melihat dia ada di sini. Lalu datang zuhur, masih di situ. Sampai akhirnya Rasulullah memanggil, ya sahabatku Abu Umamah, kenapa engkau menghabiskan waktumu di masjid ini? Tidakkah Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa iza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Apabila telah kau tunaikan salat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Allah. Karena berikhtiar mencari rezeki yang halal itu adalah wajib hukumnya setiap kaum muslimin. Dengan wajah yang agak sedih, Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, ambo sedang dililit utang ini ya Rasul. Dililit hutang, benar ya Rasul.
Maukah engkau aku tunjukkan sebuah doa? Kalau doa ini engkau baca dengan penuh kekhusyukan, apalagi engkau wiridkan pagi dan petang, insyaallah betapapun besarnya hutangmu, walaupun sebesar bukit Uhud, niscaya Allah berikan pintu-pintu rezeki bagimu sehingga kamu dapat melunasinya. Mendengar Rasulullah berkata seperti itu, kaum muslimin sedang jemaah asyar rahimakumullah, berubah wajah Abu Umamah tadi sedikit gembira. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa itu ya Rasul. InsyaAllah aku akan baca. Aku akan baca dengan penuh kekhusyukan. Aku akan wiridkan pagi dan petang. Baiklah katanya. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Abu Umamah ketika sahabat Abu Umamah sedang dililit utang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya Allah dari rasa susah dan sedih. Kalau dalam waktu ke waktu, siang dan malam, Bapak dan Ibu, awak ya menderita susah panjang, sedih, itu sudah tidak selaras dengan doa kita. Karena doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi oleh karena waktu itu maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku ya Allah dari rasa susah dan sedih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan malas. Sifat lemah dan malas, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah salah satu sifat yang akan membuat awak bansek. Makanya Rasul mengatakan, yang Allah cinta itu dari umat Muhammad adalah yang kuat, yang bersemangat, tidak maleh dah Pak. Ikulah biang kerok terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Baik tak kebaca kak jawab dia ustaz, anaklah belimunya lalu saya jam 10 lalu aja leh. Ya, ulanglah bakureh ya, pagi oranglah bakureh siap subuh. Nyo lalu kalau jam 10, anaklah belimu Pak. Ini Pak. Jadi kita berdoa kepada Allah, kepada Ibu, supaya terhindar dari sifat malas, lemah, tidak bersemangat. Begitu Pak. Ya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan kikir. Sebagai hamba Allah yang beriman, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, salah satu sikap orang yang beriman itu adalah walam yakhsha ilallah fa'asa. Tidak ada yang kita takutkan Bapak dan Ibu di atas dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Konda ingin menggalih takut rugi. Apalagi galih cendol Pak, takut hujan. Abi luar kamu galih. Ya Pak ya, padahal Allah mengatakan jika kamu sudah berazam, bertekad untuk action, melakukan sesuatu, Pak ya, mungkin bisnis, mungkin berdagang, tidak ada rasa takut. Bismillah. Soal untung rugi urusan Allah, urusan Allah. Awak hanya ikhtiar Pak, tidak lebih daripada itu. Ikhtiar dan doa. Tetap sujud kepada Allah. Ikhtiar bersedekah, insyaallah berkah, ya berkah, tambah Allah. Tapi tidak cukup dengan ya solat saja.
Doa siapa? Sepilih karyang. Sampai beli ya cek bala pi ya, itu berbahagia. Ditutup Allah keberkahan. Jadi kita berdoa kepada Allah memuliakan itu tadi supaya terhindar daripada sifat penakut dan kikir. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, ba'idun minallah. Orang yang bakhil itu ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Jadi kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, supaya terhindar dari sifat penakut. Kemudian sifat kikir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari hutang yang tak terbayarkan dan orang-orang jahat yang berbuat sewenang-wenang. Setelah diamalkan Bapak dan Ibu, doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah yang ketika itu sedang dililit hutang, diwiridkannya siang dan malam. Alhamdulillah, Allah pun membukakan pintu-pintu rezekinya, sehingga tak lama sesudah itu dia datang lagi pada Rasulullah mengucapkan terima kasih ya Rasulullah, berkat doa yang telah engkau ajarkan dan telah aku amalkan, Allah bukakan pintu-pintu rezekiku sehingga hutang-hutangku sudah ludas semuanya. Inilah doanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Bagi yang mau tanya nanti nomor HP Ustadz, saya share. Udah ada itu Pak ya, ada cukup dengan terjemahannya. Pokoknya WA saya kirim nanti. Demikian, mudah-mudahan kita terhindar dari lilitan hutang. Karena bagaimanapun yang tahu Pak, hutang itu kewajiban, itu adalah berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.